Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Riki Kurniawan, dibantu oleh teman saya Lutfi Murad Nasution dan juga Katrina Damistorus. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi presentasi yang berjudul Mengenal Peran Chatbot dalam Dunia Bisnis. Apa itu chatbot? Chatbot adalah sebuah program komputer berbasis artificial intelligence alias robot virtual yang dapat mensimulasikan percakapan layaknya manusia. Teknologi ini juga dikenal sebagai asisten digital yang dapat memahami serta memproses permintaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan dengan waktu yang cepat. Mengapa chatbot penting bagi bisnis? Menurut Forbes, ada sekitar 80% pebisnis di dunia yang saat ini mulai berencana untuk mulai mengandalkan chatbot untuk meningkatkan customer experience, pengalaman pelanggan dalam bisnis mereka. Forbes merupakan salah satu majalah di digital bisnis yang sangat populer dan diakui oleh banyak negara di dunia ini. Jadi sebenarnya apa saja manfaat chatbot pada perkembangan bisnis? Manfaat chatbot pada perkembangan bisnis. Yang pertama yaitu menghemat waktu pelanggan. Dilansir dari laporan chatbot, terdapat 21% konsumen yang melihat chatbot sebagai cara termudah untuk menghubungi suatu bisnis. Hal ini menunjukkan kalau chatbot sangatlah cerdas dan memastikan konsumen merasa terbantu dengan jawaban yang diberikan. Pada contoh kasus, ketika kita ingin mengajukan pertanyaan, dengan adanya chatbot tentu itu akan lebih memudahkan karena akan lebih cepat, lebih efisien, dan sangat menguntungkan bagi pengguna yang menerapkan chatbot. Kemudian yang kedua adalah tersedia selama 24 jam. Sebanyak 68% konsumen akan kabur ke bisnis milik kompetitor apabila Anda tidak bisa melayani mereka dengan cekatan. Untuk itulah bot diciptakan agar selalu sedia melayani konsumen tanpa batas waktu tertentu. Tentu ini berbeda jika menggunakan tenaga manusia, maka tentunya tenaga manusia tidak akan bisa bekerja selama 24 jam. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas customer experience. Bot dapat membangun percakapan dengan pelanggan secara proaktif. Proaktif berarti lebih dari aktif, artinya ia lebih aktif daripada manusia pada umumnya. Melalui rekomendasi dan bantuan yang ditawarkan sehingga pelanggan dapat merasa terbantu. Kemudian manfaat chatbot yang keempat dalam mendukung bisnis Anda yaitu menghemat biaya pelanggan, menghemat biaya pelayanan. Anda jadi tidak perlu memperkerjakan pegawai maupun agen pendukung untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Ya, dengan adanya chatbot itu bisa menggantikan peran dari manusia sebagai seorang customer service, sebagai seorang pegawai yang bekerja untuk Anda. Kemudian manfaat chatbot pada perkembangan bisnis selanjutnya yaitu meningkatkan jumlah penjualan. Teknologi chatbot tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan bisnis Anda, tetapi juga berpengaruh pada reputasi. Dengan adanya reputasi yang baik, maka kesempatan Anda pun lebih besar untuk menambah jumlah penjualan. Tentunya dengan kehadiran chatbot itu akan meningkatkan mutu dari pelayanan yang Anda berikan terhadap pelanggan Anda, sehingga dapat meningkatkan jumlah penjualan bagi bisnis Anda ke depannya. Kemudian manfaat chatbot selanjutnya yaitu mendukung lead generation. Lead generation merupakan suatu langkah bisnis untuk menghasilkan konversi dari setiap pengunjung yang datang ke website Anda. Nah, maksud lead generation ini adalah ketika kita menggunakan chatbot dan ada pelanggan yang datang ke website kita, kita bisa menggunakan chatbot tersebut untuk meminta sesuatu data dari pelanggan, misalnya hobi dari pelanggan, barang kesukaan pelanggan, kemudian bisa dikatakan hal-hal yang dapat menguntungkan bagi perusahaan yang dapat diterima dari data yang diberikan pelanggan tersebut, sehingga itu akan meningkatkan mutu dari pelayanan yang diberikan oleh bisnis Anda terhadap pelanggan. Kok bisa? Bagaimana cara kerja chatbot? Secara sederhana,
Cara kerja chatbot adalah dengan mengandalkan keyword alias kata kunci yang sudah tertanam pada sistem. Maka setiap kali chatbot memperoleh pertanyaan dari pengguna, secara otomatis ia akan menyesuaikan jawaban yang sesuai dengan keyword pertanyaan yang diberikan oleh pengguna. Apa selanjutnya? Ya, setelah mengetahui apa itu chatbot, kami akan mengajak Anda untuk mengenal apa itu Google Dialogflow. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan Dialogflow. Jadi tujuan Dialogflow ini adalah untuk membuat chatbot semakin lebih bagus dan dapat memahami maksud dan apa yang ditanyakan oleh pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah Dialogflow. Dialogflow itu atau yang dulunya disebut dengan API.ai dan Spectoid adalah pengembang teknologi. Fokus teknologi yang digunakan adalah dalam bidang bahasa alami atau NLP. Pada bulan September 2014, Spectoid ini menciptakan API.ai dan juga API.ai ini banyak dipakai untuk pengembangan pihak ketiga dalam hal chatbot. Selain itu juga API.ai ini menyediakan kepada pengembang semacam SDK atau Software Development Kit yang mana berfungsi untuk pemahaman ucapan, pemahaman atau pengenalan ucapan, pemahaman bahasa alami, dan juga text to speech dalam aplikasi mobile. Selain itu juga API.ai ini juga memiliki website yang mana websitenya ini digunakan untuk semacam pengujian di mana pengujiannya itu untuk skenario yang udah dirancang. Jadi pada tahun 2016 API.ai ini dibeli oleh Google dan juga diganti namanya menjadi Dialogflow. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih fitur-fitur dari Google Dialogflow. Nah, yang pertama ada namanya fitur developer collaboration, yang artinya kolaborasi pengembang. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwasannya Anda dapat mengundang pengembang dan anggota tim lainnya untuk berkolaborasi pada agen percakapan Dialogflow Anda. Agen sendiri bisa kita ibaratkan seperti sebuah wadah yang digunakan untuk menampung sistem atau program chatbot yang kita telah buat. Next. Kemudian ada fitur yang kedua, yaitu conversational IVR atau interaksi voice response atau juga bisa disebut percakapan respons suara interaktif. Nah, pada fitur ini, Dialogflow menggunakan fitur berbasis suara yang menggunakan NLU atau pemahaman bahasa alami untuk memahami pemintasan lisan atau apa yang ditanyakan oleh pengguna. Tujuan dari fitur ini adalah untuk menghilangkan beban pengguna, tidak merasa kesulitan untuk bernavigasi melalui menu yang lambat, membingungkan, dan hierarki gitu. Kemudian next, fitur ketiga ada fitur intense. Nah, fitur ini dimaksudkan adalah bangunan dasar percakapan di Dialogflow. Dialogflow ini diinput berdasarkan masukan suara ataupun teks dari pengguna. Dialogflow memilih maksud apa yang paling cocok untuk membalas pesan dari pengguna tersebut. Karena sistem ini bekerja seperti berlatih dan pengalaman sebelumnya, jadi ketika Dialogflow ini menangkap pesan suara ataupun pesan chat dari pengguna, sistem bekerja dan mencocokkan maksud dari pengguna itu sendiri. Next, dari fitur keempat. Nah, fitur keempat ini adalah analitik atau analisis. Ya. Dialogflow Analytics ini memberikan wawasan tentang penggunaan antarmuka percakapan kita. Dengan menggunakan analitik ini, kita dapat mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang perilaku atau sifat pertanyaan dari penggunaan dan melakukan peningkatan pada chatbot kita. Yang kelima ada fitur small talk atau obrolan ringan. Nah,
pada percakapan dialog flow memiliki kemampuan untuk mempelajari cara mendukung obrolan ringan tanpa mengembangkan tambahan. Dalam kasus ini, bot kita dapat mengotomatiskan respon dengan frasa yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, seperti contohnya pertanyaan apa hari ini, tentu dialog flow akan menjawab sesuai hari ini juga. Seperti hari Selasa atau hari Rabu, itu adalah contoh obrolan ringan ya. Kemudian ada fitur yang keenam, fitur knowledge connector. Fitur ini dapat menyederhanakan proses pengembangan dengan memahami dan secara otomatis menguratori pertanyaan respon dari konten yang telah kita berikan. Ia bisa menambahkan ribuan respon yang diekstrak langsung ke action atau perbuatan percakapan kita yang telah kita buat di dialog flow. Yang kedua adalah fitur automatic spelling correction. Nah, fitur ini menggunakan berinteraksi dengan dialog flow melalui teks. Membuat kesalahan ejaan dan tata bahasa adalah hal yang biasa ya, sering kita lakukan yang terjadi gitu. Nah, ketika terjadi salah ketik, sistem mungkin tidak memahami apa maksud pengguna, sehingga menghasilkan pengalaman lanjutan yang buruk bagi sistem. Dengan fitur automatic spelling correction ini, dialog flow action yang dibuild dengan dialog flow bisa secara otomatis mengoreksi kesalahan ejaan yang secara signifikan akan meningkatkan kecocokan si pengguna. Dan banyak lagi sih fitur-fitur dari Google Dialog Flow, namun bisa kita lihat dari website-website yang ada di internet. Kemudian saya akan menjelaskan ada beberapa kelebihan dialog flow daripada chatbot yang lainnya. Nah, salah satunya adalah, yang pertama adalah terbangunnya infrastruktur milik Google. Nah, kebetulan Google ini mempunyai dialog flow. Jadi dialog flow ini memang diinfrastrukturkan oleh Google sendiri. Kemudian yang kedua ada dukungan machine learning buatan Google. Nah, Google Dialog Flow ini pastinya menggunakan chatbot yang didukung oleh mesin kecerdasan buatan pastinya. Dan yang ketiga, dapat terhubung dengan platform lain sehingga dapat mencapai penggunaan lebih banyak. Jadi Google Dialog Flow ini dapat terhubung ke aplikasi-aplikasi lain seperti Google Assistant, Telegram, Microsoft, Cortana, Line, Facebook Messenger, dan masih banyak lagi. Ya, seperti yang mungkin pernah kita lihat ya di suatu Telegram atau WhatsApp, mungkin pernah kita dapatkan chatbot yang secara otomatis membalas pesan kita. Ya, itu adalah salah satu contoh dari chatbot Google Dialog Flow. Kemudian yang keempat, Google Dialog Flow ini didukung oleh banyak bahasa yang cukup banyak ya. Google Translate juga. Jadi apapun kalau misalkan kita setting di Google Dialog Flow-nya, kita bisa memasukkan bahasa yang cukup banyak. Nah, yang kelima, tampilan yang mudah dipahami pastinya bagi developer yang ingin mencoba Google Dialog Flow nih. Ya, ada yang keenam, pastinya Google Dialog Flow ini ada yang free ya, namun ya terbatas, tidak selamanya free gitu kan. Fitur-fiturnya ada yang gampang diakses ataupun yang tidak berbayar lah sama sekali untuk sistem sesaat, untuk komputer sesaat. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Dame. Jadi kesimpulannya adalah Dialog Flow ini dimiliki oleh Google dan memfokuskan dalam memaksimalkan fungsi chatbot. Selain itu, sebagaimana yang kita tahu, kalau chatbot itu tentu sangat membantu kita dalam memaksimalkan jam kerja dan juga memudahkan klien kita untuk menghubungi kita dengan waktu yang lebih banyak. Setelah melihat presentasi tadi, semoga kita semua semakin bisa dalam mengefisiensikan waktu dan biaya untuk memajukan perusahaan kita masing-masing. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih.